Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Tandung yang sudah hadir bersama kita, terima kasih Bapak sudah hadir di Desa Kapungjaya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala UPT Bapenda Tandun beserta staf, beserta rombongan yang mungkin tidak semua hadir ya Pak, namun alhamdulillah sudah menyempatkan waktu juga hadir bersama kita. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kapungjaya, Bapak Haji Ahmad Said Wahyudi. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Kapungjaya beserta anggota yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT yang juga sudah hadir sebagian, mungkin sebagian masih dalam perjalanan. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu para tamu undangan sosialisasi PBB P2 tahun 2022 yang alhamdulillah sebagian masih ada yang di kantor, sebagian sudah hadir di balai, sebagian mungkin masih berada di rumah. Mudah-mudahan yang belum hadir segera hadir sehingga dapat sama-sama bersama kita melaksanakan sosialisasi PBB P2 tahun 2022. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikannya kesempatan sehingga kita dapat sama-sama hadir di Balai Desa Kapungjaya dalam keadaan sehat walafiat. Seterusnya, salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Balai Desa Kapungjaya dan saya di sini izinkan untuk memandu acara sosialisasi PBB P2 tahun 2022. Semoga acara kita nanti diberkahi oleh Allah, diberikan kemudahan serta kelancaran dari awal hingga akhir. Baik, kita mulai saja acara sosialisasi kita pada siang hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara yang kedua karena tadi pembukaan sudah sama-sama kita lalui. Acara yang kedua yakni sambutan, dan untuk sambutan yang pertama kita minta kesediaan dari Bapak Kepala Desa Kapungjaya untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada kesempatan yang berbahagia ini masih memberi banyak nikmat karunia pada kita semua sehingga kita bisa hadir bersama-sama di Balai Desa Kapungjaya dalam rangka sosialisasi PBB. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini dicatat oleh Allah satu bentuk kebaktian dan pengabdian kepadanya. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada panutan kita yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat Bapak Camat Tandun yang telah hadir bersama kita serta Bapak Kasih. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua UPTD Bapenda Kecamatan Tandun serta seluruh rombongan yang sudah juga hadir bersama kita, dan alhamdulillah hadir seluruhnya on time. Kemudian Bapak Ketua BPD yang terhormat serta
anggotanya, para staf desa, Bapak Sekdes, Kaur, kemudian Bapak Kadus, juga Bapak RT RW, dan seluruh undangan yang kami hormati. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya selaku Kepala Desa Tapung Jaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga kita semua. Walaupun warga kita tidak hadir di sini, tetapi RT dan RW-nya sudah hadir. Sampaikan kepada warga ucapan terima kasih dan penghargaan dari Kepala Desa Tapung Jaya beserta staf kepada seluruh warga kita. Karena di dalam PBB tahun kemarin kita masuk di dalam 10 besar, alhamdulillah. Dan saya akui kalau warga di kita Pak, insya Allah di dalam pembayaran PBB itu sangat antusias sekali. Bahkan mereka yang belum dapat SPT itu justru menanyakan, kami sudah punya sertifikat tetapi kenapa SPT-nya tidak muncul. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh warga, juga pada seluruh kolektor, baik itu RT, RW maupun pihak dari KUD yang mungkin pada sore hari ini diwakili oleh Bapak Dedi Supriyadi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan perlu saya sampaikan bahwa pajak kita tahun kemarin yang kita terima adalah sebesar 93.694.746. Kemudian dari pajak ini ada bagi hasil pajak, di mana bagi hasil pajak ini yang salah satu persentasenya itu sebesar 45% dari bagi hasil pajak atau sebesar 42.162.635 itu insya Allah akan kita gunakan untuk pembangunan fisik. Karena sama-sama kita ketahui kalau mengandalkan dana dari bantuan provinsi, pusat maupun kabupaten itu untuk pembangunan fisik tidak ada sama sekali. Sementara ketika kita terjun ke lapangan, kita berkeliling ke dusun-dusun, beberapa dusun mengajukan beberapa pembangunan fisik. Tetapi dengan adanya keterbatasan anggaran ini, yaitu sebesar 42.162.000, yang kemarin itu kita rencanakan untuk membuat gedung pelayanan. Tetapi ketika waktu bergulir ternyata terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan, daripada nanti ini hanya terlaksana separuh-separuh, hanya tembok tanpa atap, tentu rasanya tidak pantas. Oleh karena itu kami kemarin sudah menyampaikan kepada BPD dan LPMD bahwa dana ini akan kita gunakan untuk membangun jembatan di Pelita 3. Ini Pak RW Pelita 3 ada hadir? Belum hadir? Yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, salah satunya dianggap sebagai salah satu yang menyebabkan kurang lancarnya aliran air pada musim hujan. Dan kemarin itu sudah kita cek bersama-sama, Ketua BPD, Ketua LPMD, kita beserta RT RW, memang ukuran kalau di sana itu gorong-gorong dengan diameter 1 meter. Jadi setelah berdiskusi dengan RT RW setempat, kami putuskan bahwa itu akan kita rubah menjadi box cover dengan ukuran diameter 2 meter, kemudian panjangnya 6 meter, tingginya adalah 1,5 meter. Jadi kita rubah dengan box cover yang lebih besar. Jadi harapan kita dengan adanya perubahan tersebut, aliran air menjadi lebih lancar.
Intinya adalah bahwa pajak-pajak yang bapak-bapak maupun ibu-ibu bayarkan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak usah khawatir, di dalam setiap kegiatan yang memang itu dananya adalah dana bagi hasil PBB, maka itu nanti akan kita buat semacam plakat atau mobil. Yang jelas tanda bahwa pembangunan tersebut dibangun dari hasil pajak masyarakat Desa Tapung Jaya. Artinya kita seluruh masyarakat Desa Tapung Jaya berarti sudah berpartisipasi di dalam pembangunan. Jadi jangan sampai takut nanti kami membayar pajak, dana bagi hasilnya kemana, bisa disaksikan secara langsung. Kemudian yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Camat maupun Bapak Bapenda, kemarin ada masukan dari beberapa RT kita, karena Pak RT tentu punya masyarakat yang banyak, ada usulan karena sebagian masyarakat kita ini Pak, ini mungkin ada yang pajaknya mungkin tertunggak, dan pajaknya yang tertunggak itu biasanya sudah tidak keluar lagi SPT-nya Pak ya. SPT-nya tidak keluar, kemudian di situ ada denda ya Pak ya. Jadi Pak RT menyampaikan kepada kita, ini kita sampaikan secara langsung pada Pak Camat maupun Bapak ini Bapenda, bagaimana kalau diadakan pemutihan denda Pak. Atau kalau perlu umpama kalau memang pemerintah daerah rela, itu yang lama sudah, jadi diterbitkan SPT yang baru. Ini kalau usulan dari RT kita. Insya Allah masyarakat pasti akan lebih antusias lagi di dalam membayar Pak, daripada pemerintah membiarkan SPT yang sudah tertunggak itu berlarut-larut, kemudian tidak juga akan dibayar. Memang menurut kami lebih baik seandainya ada pemutihan, kemudian diterbitkan SPT baru. Saya yakin persentase dari kenaikan pajak kita insya Allah pasti akan meningkat. Saya rasa mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan mendengar arahan dari Bapak Camat maupun Bapak Ketua, Kepala Bapenda UPTD, Kepala UPTD Bapenda Kecamatan Tandun. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan pada Pak RT kita ini sudah saya sampaikan kepada bapak-bapak, mudah-mudahan diteruskan ke kabupaten, dan mudah-mudahan harapan dari RT, RW maupun masyarakat yang mana ada SPT yang tidak keluar karena memang ada ketelatan membayar beberapa tahun yang lalu, mudah-mudahan bisa diadakan pemutihan. Karena warga di sini Pak, insya Allah lebih menyukai yang putih daripada yang hitam Pak. Jadi kalau bisa diadakan pemutihan, pasti disambut lebih antusias lagi oleh warga kita. Lebih kurang mohon maaf, demikian saja penyampaian dari kami. Sekali lagi kepada warga masyarakat, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ingatlah bahwa seluruh yang kita keluarkan berupa kewajiban kita pajak ini akan bisa kita nikmati melalui dana bagi hasil pajak tersebut. Dan mudah-mudahan yang kita keluarkan dari bagian karunia Tuhan kepada kita, Allah jadikan keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat beserta unsur jajarannya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala UPTP Dispenda atau Bapenda ya? Bapenda Kecamatan Tandung. Ya, selanjutnya yang saya hormati rekan kerja kita Bapak Kepala Desa beserta jajarannya. Selanjutnya yang saya hormati kepala unsur, perangkat desa, RT dan RW dan seluruh undangan yang berbahagia. Pada dasarnya kami selaku BPD mengapresiasi apa yang telah dikerjakan daripada pemerintah, sehingga kalau tidak salah untuk tahun ini daripada proses pembayaran pajak ini masyarakat kita cukup luar biasa antusiasnya dan tingkat kesadaran juga tinggi, sehingga kalau saya dapat informasi itu sekitar 91% telah menunaikan daripada kewajibannya. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa, apalagi dari pemerintah desa mendapatkan reward ataupun sejenis penghargaan. Itu biasanya penghargaannya ada umrohnya nggak tuh Pak? Umroh ya. Ya, mudah-mudahan coba mungkin senantiasa dengan adanya partisipasi yang luar biasa daripada pemerintah desa-desa itu, sekiranya tidak hanya sekedar seremoni saja sebagai penghargaan, tapi untuk prestasi ini perlu ya mungkin salah satu ada umroh mungkin dari Bapak Pak Wiro kan dulu. Ya Pak Camat ya. Pak Camat. Amin kan. Sehingga ini suatu pacuan dari desa-desa yang lain yang mungkin selama ini rendah daripada partisipasi keikutsertaan daripada bayar pajak. Selanjutnya kata pepatah, bayar pajak orang bijak taat pajak. Jadi kalau kita ulas, kenapa sih setiap individu yang ada di permukaan khususnya di negara Indonesia ini diwajibkan membayar pajak? Salah satu merupakan amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Kalau nggak salah itu pasal 33 ya Mas ya. Pasal 33 itu bumi dan air serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Jadi kita juga salah satu organ kita yang dikuasai oleh negara, dan semua itu harus ada pertanggungjawabannya, di mana pajak ataupun kontribusi yang diberikan itu untuk kemakmuran daripada rakyat Indonesia. Jadi sebagai warga negara yang baik, mari kita bersama-sama kita pertahankan dan senantiasa kita tingkatkan bagaimana partisipasi kita terhadap pembayaran pajak. Selanjutnya perlu juga kita sampaikan bahwasanya kalau kalau diestimasi dalam sisi anggaran, mungkin PADES ataupun pendapatan atau bahasanya yang bagi hasil terhadap pemerintah desa itu masih relatif sangat kecil dibandingkan apa yang menjadi kebutuhan daripada seluruh masyarakat Desa Takung Jaya. Ya, kalau kisaran bagi hasilnya ya mungkin kurang lebih, kalau sekarang berapa ya, sekitar masuk ke desa berapa? 93 juta 600. Ini kalau kita akomodir dengan segala kebutuhan daripada seluruh masyarakat, mungkin ini sebagian sangat kecil sekali yang bisa kita realisasikan. Oleh sebab itu, tolong kepada pemerintah desa dengan yang sekecil dana ini bisa diefektifkan, diefisienkan dalam rangka pembangunan desa Takung Jaya. Kami juga
mengharapkan seluruh komponen daripada masyarakat untuk bersama-sama memberikan sumbangsih, ya mana tahu nanti dalam pelaksanaannya, kalau kita dengar bersama, kegiatan ini akan dialokasikan dalam perencanaan pembuatan semacam box cover. Jadi mungkin kalau mendapatkan kualitas yang bagus dengan segala macam cara, kalau mengandalkan anggaran segitu mungkin relatif sulit. Tapi dengan adanya kesadaran kita bersama, marilah kita duduk bersama. Sekiranya kita tahu kondisi sekarang, apalagi regulasi ataupun aturan-aturan sekarang itu mengarah ke sasaran pembangunan fisik itu sudah dikurang-kurangi. Sehingga kita berharap ada kontribusi. Kalau Pak Kades ngomong itu baik moral, material maupun spiritual ya, ataupun underbil ya Pak Kades ya. Jadi artinya tidak hanya mengandalkan daripada anggaran yang ada di desa saja, tapi sumbangsih daripada tenaga Bapak, ya. Selaku yang dipertuakan di lingkungan, sekiranya di manunggal ya Pak Kades ya, manunggal dirembuk bersama sehingga gotong royongan itu timbul. Malah kita juga berharap kalau memang ini kedepannya juga anggaran fisik tetap ini menjadi sorotan yang dikurangi, kita harus berupaya mengevaluasi dan menginovasi supaya apa? Pembangunan tetap berjalan, ya, tapi tidak bisa mengandalkan daripada dana-dana dari pemerintah. Ya mungkin ketorangan lagi, mungkin dengan adanya pos kabling, jebritan, iuran, RT, RW, yang notabene dialokasikan untuk pembangunan fisik yang ada di lingkungannya. Sebenarnya kalau kita pada dasarnya regulasi yang ada mengarahkan ke pembangunan fisik ini bisa, ya kita implementasikan, kita terapkan sesuai dengan anggaran yang ada. Tapi yang selama ini yang kita lihat anggaran yang dari dulu besar notabene lambat laun ini akan dikurangi. Nah, itu butuh inovasi, kemudian kesepakatan bersama bagaimana dengan segala kondisi yang ada kita bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur yang notabene sangat perlu diharapkan. Itu sebagai gambaran dari saya. Kemudian saya ucapkan seluruhnya kepada seluruh komponen daripada masyarakat RT RW yang telah memberikan sumbangsih tenaganya dalam rangka mensukseskan daripada pembayaran pajak. Kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian saya lihat ada pantun ya. Buah duren, buah salak, ojo kelalen, bayar pajak. Bila taufik wal hidayah, wal ridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Bapak Ketua BPD Desa Tapung Jaya atas sambutannya tadi. Tadi juga sudah berpantun, karena sebenarnya pantunnya sudah ada di baleho. Itu pantun made in bendahara kita. Ada bahasanya buah duren, buah salak, ojo kelalen, bayar pajak. Bapak Bendahara, terima kasih sudah membuatkan pantun untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Ketua BPD kita bahwa untuk pendapatan kita saat ini atau pajak yang sudah masuk di bank terhitung hingga hari ini sudah berjumlah 116.408.187 rupiah. Jadi kalau dipresentasikan berjumlah 91%, kurang lebih 91,46% yang sudah masuk dari jumlah ketetapan atau dari jumlah terhutang kita sebesar 127.282 dan yang sudah masuk 116.418. Sedikit lagi kita akan mencapai target 100%. Insya Allah, walaupun mungkin agak sedikit bagaimana, karena ada tower di sini yang jumlahnya besar dan itu masuk terhutang di Desa Tapung Jaya itu Pak. Ya, masuk terhutang ke Desa Tapung Jaya. Itu jumlahnya kurang lebih 800 gitu Pak.
Jadi masuk terhutang ke Desa Tapijaya sementara tidak bisa kita pungut. Tower XL ini masing-masing. Ya, mungkin itu untuk sekedar informasi saja. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sambutan yang ketiga, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala UPT Bapenda Tandun. Saya aja dulu. Oh, Bapak Nanti dulu. langsung presentasi. Oh iya. Baik, kita ralat untuk sambutan yang ketiga. Sama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Tandun kita, Bapak Muhammad Rodi Esos. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Yang saya hormati Kepala PTD Bapenda Tandun Kabut, kemudian yang saya hormati Pak Kades beserta staf, yang saya hormati Kasih PMD Camat Tandun yang mendampingi saya, kemudian yang saya hormati Ketua UPD, selanjutnya yang saya hormati kolektor, karena saya nanya tadi sama Pak Kades, kolektornya siapa Pak? Yaitu Pak RT ya, RW, dan tambah dengan KUD. Nah, jadi yang ada di sini selesai kolektor semua yang di depan saya. Kemudian yang saya hormati semua kita yang ada di sini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas undangannya. Yang kedua, terima kasih saya sudah diberi baju dengan topi. Jadi kalau saya perhatikan bapak-bapak ini sangat ganteng sekali Pak. Jadi saya menghayalkan saya tadi kalau saya pakai juga saya ikut ganteng. Ya mudah-mudahan itu semua hasil dari upaya Bapak ya, kita yang berjuang untuk mendapatkan memungut hasil pajak bumi dan bangunan di Desa Tapijaya ini. Pada kesempatan ini sebenarnya sosialisasi ini tidak perlu kita laksanakan lama-lama Pak, karena setiap tahunnya ini juga yang kita bicarakan. Jadi yang hadir di sini mungkin udah tahu seluruhnya apa yang boleh dipungut, apa yang tidak, semuanya udah tahu. Hitungannya mungkin udah tahu, karena udah setiap tahun kita laksanakan. Tapi bagaimana peningkatannya saja lagi yang kita pikir bersama. Bagaimana hasil pajak bumi dan bangunan ini bertambah meningkat. Karena saya perhatikan di sini realisasinya udah 100 lebih, 100 sekian persen. Karena targetnya cuma 129, penghasilannya, pendapatannya 133 juta, udah 100% lebih. Tapi jangan berbangga dulu, karena rata-rata desa ekstrak semuanya rata-rata itu di atas 100%. Jadi, itu. Jadi, bagaimana cara peningkatan? Apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi? Saya yakin dan percaya masih ada yang keteter. Artinya yang disampaikan tadi, yang dulu tidak dipungut, kemudian dibekukan, padahal barangnya ada. Saya pertama sekali sosialisasi di sini, keluhannya itu ada yang punyanya tidak di sini, katanya, karena dia di luar dari KUD. Ada yang keluar lagi Pak? Tidak ada lagi. Berarti sudah oke semua. Dulu pertama sebelum replanting kita, itu keluhannya ada yang dijual. Dijual tadi kita tidak tahu di mana yang beli, sehingga yang mungut itu susah mencarinya. Sekarang tidak ada lagi kan? Tidak ada lagi. Atau masih ada Pak? Yang saya sampaikan tadi, ada tidak lagi yang tidak terdata? Ini Pak UPTD ya, tolong ini kan salah satu cara peningkatannya. Kalau di desa ekstran ini, kita tidak usah nanti terpaku kepada penetapan. Kita tetap mencari realisasi yang lebih banyak.
tidak perlu kita nengok penetapan ini. Karena semakin banyak penghasilan kita, persentase 70% itu tetap jatuh ke desa Kampung Jaya, setiap desa. Nah, itu yang disampaikan oleh Ketua Bapeda kemarin, satu-satunya kabupaten kota yang melaksanakan bagi hasil 70% untuk desa itu, yaitu Rokan Hulu, Pak. Nah, Rokan Hulu. Nah, udah hilang pula bahannya dia satu, udah saya sampaikan. Ya, jadi saya rasa untuk sosialisasi PBB, saya rasa cukup dari saya. Tapi untuk ada tambahan sedikit, situasi sekarang ini keamanan dan ketertiban kita sedikit terganggu di desa-desa lain, kayak di Tandun, di Puraya, itu hampir setiap malam ada pencurian. Jadi saya berharap di sini juga sebelum yang dari Tandun, yang dari Puraya masuk ke sini, yang pencurinya ya kita atasi dulu. Nah, dengan mengaktifkan kembali siskamlingnya. Itu harapan saya agar kita dapat tidur nyenyak di rumah tanpa ada gangguan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan kita. Jadi saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Saya mohon maaf Pak Kades, Ketua, saya tak bisa sampai selesai mengikuti acara ini karena saya udah janji jam 3 tadi ada pertemuan di kantor camat. Nah, jadi saya mohon izin, silakan nanti bersosialisasi cara peningkatan dengan Kepala Bapeda Pak Muhammad Zain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali bersyukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita telah dapat pula untuk menghadiri acara sosialisasi pajak bumi dan bangunan yang ditaja oleh Bapak Kepala Desa Kampung Jaya. Dan salam salam pula kita kirimkan, kita ucapkan kepada baginda alam dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kampung Jaya beserta perangkat Kadus RT RW, dan juga kita hormati Ketua BPD beserta anggota yang hadir, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, Ketua LTMB, dan juga ada tadi dari perwakilan dari KUD yang kami banggakan para bapak hadirin yang berbahagia dalam acara sosialisasi pajak bumi bangunan sektor desa dan perkotaan, yakni P2. Bapak hadirin berbahagia, di sini dapat kita sampaikan sedikit bahwasanya untuk desa Kampung Jaya pada tahun kemarin termasuk 35 desa yang ada di Kabupaten Hulu yang mendapatkan reward. Artinya apa, Pak? Ada penghargaan dari Bupati Hulu bahwasanya desa kita ini mencapai target melebihi 100%. Jadi itu kepada kita, khususnya kepada Bapak Kepala Desa yang telah giat atau telah mentata untuk mengambil atau mengutip dana-dana atau pajak bumi bangunan ini pada masyarakat kita dengan cara yang begitu sangat apa sekali, Pak. Sebenarnya kalau masalah penagihan
masalah pemungutan ini memang di masyarakat kita khususnya kalau kita memungut Pak, itu agak perjuangannya agak kuat, agak besar. Jadi di desa kita ini alhamdulillah mencapai bahkan melebihi 100%. Jadi untuk itu kita apresiasi kepada pihak pemerintah kita, khususnya kepada kolektor kita. Dan juga tadi disampaikan oleh Ibu masalah realisasinya, yang mana pada per 1 November, yakni untuk desa Tapung Jaya ini sudah mencapai 95,90%, Pak. Bukan 91, sudah hampir 96%, Pak. Jadi mudah-mudahan mungkin melebihi lagi, Pak. Namun kami sampaikan sini juga, kita jangan berhenti di situ saja, Pak. Sebab dananya itu aja, Pak. Mungkin tadi cuma 42 juta, Pak, ya, untuk pembangunan fisiknya kan. Jadi kalau sekiranya kita gali lagi apa yang disampaikan oleh Pak tadi, peningkatan, Pak. Sebab dari tahun kemarin kata pemerintah kan masalah pendataan yang baru, Pak. Contoh kan rumah-rumah kalau dulunya masih rumah-rumah sini permanen, Pak. Nah, jadi ini dana ini, Pak, pajak yang ada sekarang ini pajak yang tahun mungkin udah hampir 20 tahun sama sekali rubah. Namun untuk meningkatkan berdasarkan kepada Pak Desa, apakah kita tingkatkan lagi masalah dana untuk desa kita ini. Sebab apa disampaikan oleh Pak Camat tadi, satu-satunya kabupaten yang ada di Riau ini yang memberikan 70% ini untuk desa. Nah, perlu kami sampaikan juga, Pak, yang mana di Rokan Hulu yang terbesar dana pajak PBB-nya adalah Desa Mahato. Nah, ini berbanding aja, Pak. Yang mana untuk desanya saja, Pak, itu mencapai 1,3 M. 70%-nya. Bukan berarti kita nggak bisa, Pak, bisa. Sebab dari kita tengok masalah pajak kita ini, Pak, rumah kita itu bagus. Itu sudah di atas 200.000, Pak, 1 tahun pajaknya. Coba lah. Tapi sekarang masih di angka 50, sekitar 58.000 rupiah per tahunnya. Tapi kalau seandainya udah meningkat, berarti dikalikan 300%, maka menjadi dia hampir 300 juta. Desa kita ini. Nah itu, kita sampai ke tahun tadi, peningkatan yang perlu, Pak. Kalau masalah pajaknya kita udah oke, sudah udah melebihi, Pak. 113%, Ibu tadi. Nah, jadi itu kami sampaikan dimanapun bahwasanya kita yang dana yang kita kita kumpulkan untuk kita saja, Pak. Cuma 30%-nya untuk kabupatennya. Jadi marilah kita pergunakan dana ini atau kita rebut, kita ambil. Caranya itu kita tingkatkan kembali, apakah dengan cara pendataan uang itu, Pak. Namun sini Pak Kades, masalah dana pendataan yang baru belum ada apa ya, Pak? Kejelasannya di Kabupaten. Tadi kami rapat di Kabupaten bahwasanya akan ditimbangkan baru ya. Jadi kalau sekiranya ada data baru, mungkin kita bisa sampaikan bahwasanya mungkin melebihi 300 juta untuk desa kita ini. Bapak ini berbahagia. Jadi di sini kami sampaikan juga bahwasanya kenapa disebut dengan P2. Apa pula yang P3-nya? Kalau P2 ini itu di bawah dana atau nilai pajaknya di bawah 1 miliar, maka itu dinamakan dengan P2. Namun kalau sudah di atas 1 M, maka dinamakan dengan P3. P3 ini apa Pak? Seperti bulan ini. TPN 5 ini kan macam di tesis itu kan sudah P3 ya. Perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Nah, jadi kalau itu sudah di atas 1 M itu sudah 22%, Pak. Nah, pajaknya. Hadirin yang berbahagia. Di sini apa saja yang dikenakan pajak? Nah, pertama sekali adalah yang dikenakan pajak adalah buminya, Pak. Jadi bumi ini apapun bentuknya, apapun yang ada di situ, ya namun yang diambil di situ adalah pajak buminya saja, Pak.
pajak bumi. Jadi kalau sekiranya nanti rumahnya cantik, kita itu bangunannya lagi namanya. Jadi yang situ cuma pajak bumi. Jadi bumi tadi apakah dia berbentuk perkebunan, apakah tanah kosong, Pak? Namun pajaknya dikalikan kepada jumlahnya 0,10%. Artinya pajak kita cuma Rp7.150 per meter. Rp7.150 per meter per tahun dikalikan kepada 0,10%. Contoh sebagai kita tahu bahwasanya kita memiliki 2 hektar apakah tanah atau kebun, maka itu adalah tanahnya Pak, bukan kebunnya ya, tanahnya tadi. Nah, jadi dihitung Rp7.150 kali 20.000 meter, maka menjadi dia sekitar 143 juta rupiah nilainya Pak, nilainya, maka dikalikan kepada 0,10%. 10% Pak, maka menjadi dia satu kapling itu kita cuma Rp157.300 per tahun ya Pak ya, Rp157.300 per tahun. Jadi nanti ada pula nanti menyampaikan 200 sekian katanya kan satu kapling, tidak Pak. Nah, aslinya cuma Rp157.300 per tahun. Jadi apapun bentuknya di atas permukaan tadi Pak, apakah tanaman karet, tanaman sawit, yang penting tanahnya yang kena pajak. Nah, lain lagi kalau sekiranya di atas tanah tadi ada bangunan, baru dihitung bangunannya. Kalau bangunan itu nanti kita kali per meternya itu 500.000 per meternya. Cuma nanti ada kali itu 2 kena. Mana nggak itu juga apa Pak? Contoh sekarang ini kan cuma 54.000 kan, Rp58.000 per tahun rumah itu rumah Pak. Namun kalau sekiranya didata kembali mungkin itu mencapai 100.000 per tahun. Bapak hadirin yang berbahagia. Dan juga di sini kami singgung juga masalah apa Pak? Masalah tadi pemutihan Pak. Jadi kami sampaikan juga dulu dan sampaikan bahwasanya pada tahun 2022 ada pemutihan di Denda. Ada pemutihan Denda Pak. Namun tidak ada pemutihan kalau sekiranya yang tahun 2016, 2017 dihilangkan tidak ada Pak. Tak boleh. Memang itu sudah biasanya undang-undangnya tidak boleh. Cuma mungkin dihendakkan dihilangkan ini sementara. Namun denda itu tak terus. Namun sekarang ini dendanya dihilangkan khusus pada tahun 2022 ini Pak. Ini sudah 10 tahun nih Pak, baru tahun ini baru ada lagi Pak. Iya tahun. Jadi bagi masyarakat kita yang ingin menghidupkan kembali, mungkin dendanya mungkin sudah banyak kan, dari mungkin sudah 10 tahun Pak. Di tahun ini ada pemutihan. Saya sampaikan kembali bahwasanya ada pemutihan Pak, pemutihan pajak bumi dan bangunan. Hadirin yang berbahagia, dan juga di sini kami sampaikan masalah DBH tadi Pak. Ini biar jelas juga sedikit Pak kan, masalah dana bagi hasilnya Pak ya. Jadi nanti jangan dikira Pak ada yang apa semuanya begitu Pak. Sebab tadi dari yang kita hitung untuk tahun 2021 kemarin kita mencapai 93 juta ya Pak kan, dananya sekian. Nah, jadi 93 juta ini digenapkan 100%-nya, maka yang 35%-nya adalah untuk kolektor. Jadi yang kolektor ini, ya Pak ya, kolektor ini digenapkan lagi menjadi 100%. Yang 35% tadi Pak, digenapkan 100%, maka yang 100% ini 40%-nya adalah untuk perangkat desa, dan 60-nya untuk kolektor. Jadi nanti jangan nanti 35%-nya untuk kolektor, bukan. Nanti pada rombok dan kadesnya kan, nah itu maksudnya. Jadi yang 30% Pak digenapkan menjadi 100% lagi Pak. Nah, memang 35 juta kan, digenapkan 100%-nya, maka yang 60%-nya untuk kolektornya, yang 40-nya untuk perangkat desa kadesnya. Jadi nanti jangan disangka Pak Kades itu semuanya untuk kolektor, bukan itu Pak. Hadirin yang berbahagia. Jadi yang 20% untuk acara seperti ini, dan yang 45%-nya itulah
dana fisik desa kita. Jadi kemana saja yang boleh diarahkan, apapun bentuknya boleh Pak. Boleh, asal melalui musyawarah desa. Jadi boleh Pak. Nanti kan diarahkan di situ, mana boleh. Pokok semuanya boleh, asal ada rembuk desa. Berarti itu ada JPD-nya kan, anggota PD-nya, PPMD-nya, pokok yang betul di situ. Dan juga ada beberapa hal yang tidak boleh dikenakan pajak bumi dan bangunan Pak. Nanti dipungut pula kan, ada beberapa hal yang tidak boleh dipungut. Yang pertama adalah tanah pemakaman. Nah, tanah wakaf pemakaman itu tidak boleh dipungut, tidak ada pajaknya Pak. Ya, kalau nanti ada pula kan yang mengaku dari pihak desa untuk pajaknya kan. Iya Pak kan. Yang kedua adalah itu apa namanya, hutan lindung, itu jelas Pak kan. Itu sudah jelas kita kan, lindung. Nanti ada pula yang diterbitkan oleh Bapak Kepala Desa atau apa kan, RT-nya kan, bikinkan SKT, tidak boleh Pak kan. Itu sebab itu tidak boleh dipungut, tidak ada pajaknya. Itu adalah hak daripada pemerintah. Selanjutnya adalah rumah ibadah, masjid, gereja, gitu, ada pajaknya adalah. Dan rumah pendidikan, rumah pendidikan sekolah kan, tidak ada juga pajaknya. Habis itu rumah kesehatan, puskesmas, itu kan, pajaknya. Hadirin yang berbahagia. Jadi masalah pajak yang kita kutip per tahun adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. Dan juga masalah dana yang selain daripada PB, ini sampai juga sini Pak, ada itu dana PAD namanya Pak, pajak asli daerah, yang mana itu dikenakan pajak untuk itu bukan per tahun Pak, adalah per bulan. Sekarang berulangnya. Di sini di desa kita ada sekitar 6 hektar Pak, 6. Jadi itu dikenakan pajak 5% dari hasil apa tadi? Hasil dari ya panennya tadi itu sekitar 5% Pak. 5%. Itu hasilnya langsung ke kabupaten tuh Pak. Itulah dana apa namanya itu? Itu dimasukkan. Daripada dana tadi kan dari kabupaten menentukan. Itu bukan untuk desa yang masuk PDD-nya Pak, itu khusus PAD. Sebab di sini yang ada cuma sarang beroleh. Kalau pas makan kita ada sini kan, yang ada nanti kalau sekiranya ada hiburan kan, hiburan malam lah kan, malam itu pajak ini Pak di desa. Namun itu mungkin itu tidak apa namanya, tidak terus menerus. Sudah ada musimannya Pak kan. Jadi pajak bumi dan bangunan ini Pak, satu-satunya yang ada di Provinsi Riau ini untuk desa kita ini bisa 70%. Jadi kita pertahankan lah Pak masalah ini, kita tidak kembali lah. Karena tidak di kabupaten lain tidak ada 70% itu kita Pak, tidak ada. Di Kampar lah ada Pak, Kampar tidak ada. Cuma dia macam paling 30% lah ada gitu. Dan untuk desanya. Dan juga Pak masalah apa namanya, masalah pembayaran itu sudah langsung kita ke Bank Riau. Namun kolektornya kalau seandainya itu kan sama kolektor boleh bisa saja. Namun kalau kita sekiranya mau langsung ke Bank Riau ya langsung saja apa. Nanti kan ada bayar detail kan langsung dikasih sama orang Bank Riau tanda penugasannya. Jadi Pak kita mungkin jawab Pak ya. Mungkin ada yang mungkin ditanyakan kembali kan. Sebab Bapak sampaikan tadi memang itu kalau PB itu Pak yang disampaikan. Namun kalau sekarang mungkin ada yang berbeda nanti Pak kan akan ditanyakan. Jadi untuk sementara waktu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala UPT Bapenda Bandung yang sudah memberikan sambutan dan arahannya untuk kita semua. Insya Allah tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Bapak begitu panjang lebar mengenai acara sosialisasi kita dan pengetahuan kita tentang pajak, denda, dan juga mungkin pokok yang tetap harus kita bayarkan ya Pak. Karena untuk tahun 2022 seperti yang disampaikan Bapak tadi, untuk denda kita hapuskan. Tetapi untuk pokoknya tetap kita bayarkan dari tahun ke tahun. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang tidak membayar pajak selama beberapa tahun sebelumnya, bisa dibayarkan di tahun ini dengan tidak membayar denda, hanya membayarkan pokoknya saja. Baik, mungkin itu saja. Dan selanjutnya untuk acara sesi tanya jawab mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin ada hal yang ingin dipertanyakan.